Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Tawakal dari kelas M21D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peramalan dengan regresi sederhana. Regresi. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen atau Y, dengan variabel independen atau X. Variabel dependen adalah variabel yang akan diramalkan yang akan ditulis pada ruas kiri persamaan, sedangkan variabel independen adalah variabel yang dipergunakan untuk meramalkan dan berada di ruas sebelah kanan persamaan. Adapun model persamaan regresi linear sederhana berarti variabel yang digunakan untuk meramalkan hanya menggunakan satu variabel. Ide dasar analisis regresi adalah menggunakan data pada variabel independen kuantitatif untuk memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen kuantitatif. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui estimasi secara kuantitatif perubahan variabel yang satu, misal X, terhadap variabel yang lain, misal Y. Tentu saja yang kita inginkan adalah nilai estimasi mendekati nilai observasinya atau realnya. Untuk membuat persamaan regresi, maka hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai A. Rumus untuk menghitung nilai A sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Yang kedua, menghitung nilai beta. Rumus untuk menghitung nilai beta sebagai berikut, yaitu beta sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2. Atau beta sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Yang ketiga yaitu membuat persamaan regresi dan melakukan peramalan, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta XI. Yang keempat, menghitung kesalahan baku. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketetapan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Berikut ini rumus-rumus yang secara langsung digunakan untuk menghitung kesalahan baku regresi atau standar error dan koefisien regresi. Untuk regresi kesalahan bakunya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang beta pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikurang 2. Untuk koefisien regresi atau penduga, kesalahan baku dari A dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S pangkat 2 alfa sama dengan S pangkat 2E dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N. Untuk koefisien regresi atau penduga kesalahan baku dari beta dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S pangkat 2 beta sama dengan S pangkat 2 alfa dibagi N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 per N. Selanjutnya contoh soalnya, yaitu pada perusahaan PT Aisyah yang bergerak di bidang penjualan obat memiliki data penjualan dan biaya promosi dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut, yaitu pada tahun 2015 dengan penjualan atau unit pada Y yaitu 10, biaya promosinya yaitu 2. Pada 2016 penjualannya 15, biaya promosinya 6. Pada 2017 penjualannya 17, biaya promosinya 9. Pada 2018 penjualannya 20, biaya promosinya 11. Pada tahun 2019
dengan penjualan 25, biaya promosi 15. Lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi sederhana dengan menghitung hitung nilai alfa dan beta dengan persamaan regresi Y sama dengan alfa ditambah beta XI. B. Buat peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta rupiah dan 3 juta rupiah. C. Hitung kesalahan baku regresi. Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. A. Hitung nilai alfa dan beta. Pada tabel 4.2, perhitungan nilai alfa dan beta PT Aisyah tahun 2010 sampai 2019, yaitu pada tahun 2015 Y-nya 10, X-nya 2, X pangkat 2-nya 4, yaitu 2 kali 2, Y pangkat 2-nya 100, yaitu 10 kali 10, X-nya 20, yaitu 2 dikali 10. Pada tahun 2016, Y-nya yaitu 15, X-nya itu 6, X pangkat 2-nya itu 36, Y pangkat 2-nya itu 225, X-nya 90. Pada tahun 2017, Y-nya 17, X-nya 9, X pangkat 2-nya 81, Y pangkat 2-nya 289, X-nya 153. Pada tahun 2018, Y-nya 20, X-nya 11, X pangkat 2-nya 121, Y pangkat 2-nya 400, X-nya 220. Pada tahun 2019, Y-nya 25, X-nya 15, X pangkat 2-nya 225, Y pangkat 2-nya 625, X-nya 375. Jumlah pada Y 87, jumlah pada X 43, jumlah pada X pangkat 2 467, jumlah Y pangkat 2 1639, jumlah X-nya 858. Nah, kita mencari sigma X pangkat 2I sama dengan sigma X pangkat 2I dikurang sigma XI pangkat 2 dibagi N. Sigma X pangkat 2I nya yaitu 467 dikurang sigma XI 43 pangkat 2 dibagi 5. 467 dikurang 43 kali 43 1849 dibagi 5, yaitu hasilnya 369,8. Jadi 467 dikurang 369,8 hasilnya 97,2. Pada sigma Y pangkat 2I sama dengan sigma Y pangkat 2I dikurang sigma YI di pangkat 2 dibagi N. 1639 dikurang 87 pangkat 2 dibagi 5, yaitu 1639 dikurang 87 kali 87, yaitu 7569 dibagi 5, hasilnya 1513,8. Jadi 1639 dikurang 1513,8 yaitu 125,3. Pada sigma XI YI sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N, sama dengan 858 dikurang 43 dikali 87 dibagi 5. 43 dikali 87 yaitu 3741 dibagi 5, hasilnya 748,2. Jadi 858 dikurang 748,2 yaitu 109,8. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X-nya, yaitu sama dengan 1/5 dikali sigma XI sama dengan 1/5 dikali 43, yaitu 8,6. Pada nilai Y-nya yaitu 1/5 dikali sigma YI sama dengan 1/5 dikali 87 sama dengan 17,4.
Nah, selanjutnya kita mencari nilai beta sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N sigma X pangkat 2 I dikurang sigma XI dipangkat 2 sama dengan 5 dikali 858 dikurang 43 dikali 87 dibagi 5 dikali 467 dikurang 43 pangkat 2, yaitu 5 kali 858 yaitu 4290 dikurang 43 dikali 87 3741 dibagi 5 dikali 467 yaitu 2335 dikurang 43 pangkat 2 yaitu 1849. Jadi 4290 dikurang 3741 yaitu 549 dibagi 2335 dikurang 1849 yaitu 486. 549 dibagi 486 yaitu 1,13. Nah, saatnya kita mencari nilai alfanya sama dengan Y dikurang beta X sama dengan Y nya yaitu 17,4 dikurang betanya 1,13 dikali X nya itu 8,6. Jadi 17,4 dikurang 1,13 dikali 8,6 yaitu 9,71. Jadi 17,4 dikurang 9,71 yaitu 7,68. Jadi persamaan regresi yang dapat terbentuk adalah Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 XI. Selanjutnya yaitu pada bagian B, peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta. Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 XI. X sama dengan 1 juta rupiah. Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 dikali 1 yaitu hasilnya 8,81. Pada bagian X yaitu 3 juta rupiah. Y sama dengan 1,68 ditambah 1,13 dikali 3 yaitu 1,13 dikali 3 hasilnya 3,39. Jadi 1,68 ditambah 3,39 yaitu 11,7. Jadi jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 1 dan 3 juta rupiah, maka diramalkan akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 8,81 unit atau 9 jika dibulatkan dan 11,7 unit atau 11 jika dibulatkan. Bagian C yaitu kesalahan baku regresi. S pangkat 2 S sama dengan sigma Y pangkat 2 I dikurang B pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 I dibagi 6 kurang 2 yaitu 125,3 dikurang 1,13 pangkat 2 dikali 97,2 dibagi 5 kurang 2 125,3 dikurang 1,13 pangkat 2 yaitu 1,276 dikali 97,2 hasilnya 124,3. Jadi 125,3 dikurang 124,3 dibagi 3 sama dengan
1,27 dibagi 3 hasilnya 0,42. Akar dari 0,42 yaitu 0,65. Selanjutnya yaitu S pangkat 2 alfa sama dengan S pangkat 2E dikali sigma X pangkat 2I dibagi N dikali sigma X pangkat 2I, yaitu sama dengan S pangkat 2E nya yaitu 0,42 dikali sigma X pangkat 2I nya yaitu 467 dibagi N nya itu 5 dikali sigma X pangkat 2I nya yaitu 97,2, yaitu 0,42 dikali 467 dibagi 486. 5 kali 97,2 yaitu 486. S pangkat 2 alfa sama dengan 0,42 dikali 0,96. 467 dibagi 486 yaitu 0,96. Jadi 0,42 dikali 0,96 yaitu 0,41. Nah, S alfanya sama dengan akar 0,41. Akar 0,41 yaitu 0,637. Jadi kesalahan baku dari alfa sebesar 0,637%. Selanjutnya yaitu S pangkat 2 B sama dengan S pangkat 2 alfa dibagi sigma S pangkat 2 I sama dengan 0,42 dibagi 97,2 yaitu 0,004. Jadi S beta sama dengan akar dari 0,004 yaitu 0,066. Jadi kesalahan baku dari beta sebesar 0,10 unit. Persamaan yang dapat dibuat sebagai berikut yaitu Y sama dengan 0,637 ditambah 0,066. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.